Bupati Goa, Adnan Puricta Ihsan, menyalurkan hak pilihnya di TPS 004, depan Rujab, Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sulsel, Rabu, 27 November 2024. Adnan menyalurkan hak pilihnya bareng istri Priska Paramita Adnan. Di TPS ini, jumlah DPT sebanyak 585, dengan rincian laki-laki 295 dan perempuan 290. Adnan berharap tingkat partisipasi pemilih di Goa meningkat. Partisipasi pemilih di Goa terus meningkat setiap pemilu. Adnan menyebutkan, pada pemilu 5 tahun lalu partisipasi di Goa sebanyak 77%. Kemudian, pada saat saya mencalonkan di periode kedua, partisipasi pemilih 79% lebih dan Pilpres lalu, 2024, 82,83%, sebutnya. Sehingga Adnan berharap di Pilkada Goa 2024 ini, partisipasi pemilih tak jauh beda dengan Pilpres lalu. Mundur. Sini 3. Sekali lagi 1, 2. Tahan, Pak. Siap. Ini gini. Siap, oke. Tunggu yang Siap. 1, 2, 3. Risiko Pak. 1, 2, 3. Bocor. Siap. Pagi sampai dengan jam segini sudah sangat baik, sehingga kita berharap tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Goa itu terus mengalami peningkatan. Waktu 5 tahun yang lalu, pemilu 5 tahun yang lalu, partisipasi pemilih kita pada saat pemilu itu 77%. Dan pada saat saya mencalonkan sebagai Bupati periode kedua tahun 2020, itu 79% lebih, hampir 80%. Lalu kemudian pada pemilu kemarin terjadi peningkatan lagi. Partisipasi pemilihnya menjadi, kalau saya tidak salah, 82 atau 83%. Nah, saya berharap partisipasi pemilih kita di Kabupaten Goa ini tidak jauh daripada partisipasi waktu Pilpres kemarin, 83%. Jadi itu menunjukkan bahwa tingkat demokrasi di Kabupaten Goa ini semakin membaik dan semakin menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. Sebab salah satu ukuran keberhasilan melaksanakan pilkada maupun pemilu itu berada di tingkat partisipasi pemilihnya. Jadi kalau semakin tinggi partisipasi pemilih, maka tingkat kesadaran masyarakat juga semakin tinggi. Oleh karena itu harapan saya partisipasi pemilih bisa tinggi dan berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan. Kalau agenda ini hari selain di sini Pak pencoblosan apa lagi Pak? Mungkin kita akan pantau beberapa TPS bersama dengan Forkopimda. Setelah itu kita akan ada Des Pilkada untuk memantau. Karena setelah ditutup ini kan yang dimulai perhitungan awalnya itu gubernur dulu. Setelah itu mungkin sore jam 4 atau jam 5 berdasarkan laporan dari KPU baru dihitung untuk pemilihan bupati. Jadi mungkin yang kita tahu hasilnya lebih dulu berdasarkan quick count yang ada,
mungkin saja pemilihan gubernur dulu. Setelah itu baru bupati. Izin Pak Bupati terkait himbauan ke masyarakat untuk melihat bagaimanapun hasilnya sebentar. Ya, Terima. harapan saya kan kita lihat sekarang di TPS, orang semuanya bisa melakukan pengawasan. Siapapun bisa melakukan pengawasan dan saya lihat tidak ada satupun TPS yang tidak memiliki saksi, baik saksi gubernur maupun saksi bupati. Oleh karena itu, kalau ada isu-isu yang mengatakan bahwa akan terjadi kecurangan di TPS, saya pikir kecil kemungkinan yang ada ya. Karena saya yakin dan percaya juga pada saat nanti dilakukan perhitungan, orang semua kan secara bebas melihatnya. Dan sekarang kan juga zamannya media sosial, begitu selesai hasil bisa langsung difoto, bisa disebar kemana-mana. Jadi saya pikir untuk kecurangan-kecurangan itu sulitlah untuk bisa dilakukan sekarang, kecuali dia bisa mensulap, kira-kira begitu ya. Nah, tetapi dengan pengawasan dan transparansi yang dilakukan, saya yakin itu bisa diminimalisir, bahkan mungkin tidak terjadi di wilayah kita. Oleh karena itu, apapun hasilnya, ini adalah pesta demokrasi yang tiap 5 tahun kita laksanakan. Jadi jangan karena persoalan hasil pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah, itu hal yang biasa. Tetapi yang harus kita junjung tinggi adalah kita semua tetap bersaudara dalam bingkai keluarga besar Kabupaten Goa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.